kalaupun dipasang itu kemungkinan besar bisa ulti di awal. Karena kenapa? Di level atas itu kalau Titch belum bisa ulti di awal itu cuma beban, itu aja sih. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel yang isinya cuma baca. Oke, dan untuk kali ini gue bermain lagi One Piece The Strongest. Dan untuk kali ini gue mau membahas tentang si meta saat ini. Jadi bukan meta defense ya, tapi ini adalah ya sebetulnya ya masuk meta defense juga sih, karena bisa dibilang ini bisa dipasangkan di tim defense ya. Dan kali ini gua membahas tentang si Nami Valentine ya. Jadi gua mau bahas tentang meta defense plus Nami Valentine, atau sebutannya gimana ya, meta Nami gitu aja ya, meta defense Nami gitu aja sih ya. Dan untuk formasinya sih gua buat seperti ini ya. Itu kenapa kan ada si Liu ya. Mungkin ada yang penasaran kenapa gua pasang si Liu ya. Ya seperti yang gua katakan yang udah sih ya, gua kan gampang bosen sama si tampilan atau tampilan di berandanya ya, jadi visualnya, jadi gua ganti aja sama si Liu ya. Sebenarnya sih gua punya bullet juga, kok bullet sih siapa, sebenarnya sih gua punya banyak tanker sih ya. Contohnya si itu dia, ada si Zebul, ada si Yamete, dan juga ada si Yong Oyaji juga ya. Gue pasang itu ya karena bisa apa ya, biar healnya bisa maksimal sih ya. Karena untuk si Liu itu kan bisa heal ya, jadi gue pasang aja sih ya. Walaupun di sini untuk Yamete gue sudah punya weaponnya sih, tapi ya tergantung selera aja sih ya. Jadi bagi kalian nggak masalah, yang penting bisa menciptakan yang namanya defense-nya ya. Jadi ada 3 desert atau 3 sun ya, bukan 3 desert, 3 Sun War Soul dan juga plus Magellan. Itu nanti bisa menimbulkan yang namanya blok tinggi ya. Sebenarnya bisa lebih tinggi lagi jika ditambahkan si Snake Man Luffy ya. Cuma untuk Snake Man Luffy sih nggak mendapat tempat sih ya. Tempatnya udah penuh sih, dan cuma 6 ya. Dan di sini gue pasang si Nugget juga, terus sama si Nami. Kenapa nggak Sanji? Nah, karena Sanji gua belum gua build ya, jadi gua pilih yang Nugget yang bisa ulti di awal itu aja ya. Soalnya si Nugget kan juga crit-nya tinggi sih, walaupun damage-nya nggak begitu sakit sih ya. Tapi kalau udah level 3 ke atas itu ya lumayan agak sakit juga si Nugget ya. Tapi kalau untuk level sih ronde ya. Tapi untuk ronde 1-2 kurang begitu sakti ya, kurang begitu sakit atau sakti ya, udahlah pokoknya itu. Nah, di sini kenapa gue sebut ini meta si Nami? Kalian tahu kan meta itu apa ya? Jadi meta itu adalah most effective taktik ya. Jadi bukan hanya formasi, tapi juga karakter juga bisa masuk dalam yang namanya meta ya. Karena dalam karakter ini ya, karakter Nami ini kan sangat berpengaruh sekali ya, karena itu dinamakan most effective taktik ya, karakter dengan apa namanya, sebutan most effective taktik ya. Dan mungkin kalian sudah banyak yang tahu tentang ini ya. Jadi untuk si Nami ini kan untuk crit-nya atau crit apa ya namanya, untuk skillnya itu, skill ultimate tentunya ya, itu kan bisa yang namanya menimbulkan silent ya. Walaupun jika belum apa ya namanya itu, jika belum yang namanya mendapatkan weapon dan juga flick, itu enggak seberapa sakti jadi ya kalau menurut gua ya. Sakti atau sakit ya, itulah pokoknya itu aja. Nah di sini kan disebutkan bahwa untuk ultimate-nya seperti itu ya, jadi sangat membagongkan sekali ya. Gua udah baca, yang penting kalian baca sendiri nanti ya. Jadi ini bisa tahun ya, bisa apa kok tahun sih, sorry, jadi bisa yang namanya melemahkan ya, bisa melemahkan lawan, dan juga untuk ultimate-nya itu bisa menimbulkan silent ya. Tapi kalau belum punya weapon atau flag ya, itu flag itu paling cuma sekitar 1 ya. Terus kalau punya flag itu kemungkinan ya bertambah 2 atau 3, atau punya weaponnya. Tapi kalau udah yang punya namanya weapon plus flag-nya itu bisa seluruhnya
seluruh lawan itu terkena yang namanya silent, dan juga melemahkannya itu untuk rate-nya naik ya. Jadi bisa terkena 2 atau 3, bahkan bisa 4 loh ya. Bayangin 4 sudah kena silent, kena yang namanya melemahkan. Melemahkan itu bahasa Inggrisnya apa ya kalau di sini? Coba gue lihat dulu ya sebentar ya. Melemahkan, weakness ya, weakness. Jadi dia bisa weakness juga ya. Bagi yang kena weaknessnya ini ya jadi gimana ya, serangannya itu jadi melempem ya, melempem, ibarat kerupuk itu melempem. Jadi gimana ya istilahnya itu ya, pokoknya gitulah ya, nggak ada bobotnya sama sekali ya. Nah di sini yang cocok sama Nami itu kan Sanji, karena kenapa, untuk pasifnya Nami itu kan membawa Sanji ya. Coba gua buka kembali, kenapa gua tadi keluar sih ya, coba gua buka kembali. Ini nggak bisa dipencetnya langsung yang Nami, jadi gua pencet itunya dulu ya. Dan di sini untuk pasifnya itu kan, nah jadi bisa meningkatkan kontrol semua unit ya, dan damage resistnya 17,5% ya. Dan itu dia, when deployed alongside Sanji Germa, it will raise Sanji Germa and on control rate 20% ya. Jadi bisa meningkatkan yang namanya control rate dan juga damage resistnya dua-duanya. Jadi Sanji sama Nami itu naik semua loh ya. Jadi seperti itu untuk kontrolnya. Jadi bagi yang punya Nami sih ya, ini wajib harus pakai Sanji ya. Sanji itu kan damage-nya juga bagus sih ya, jadi sangat cocok sih. Makanya kebanyakan kalau pakai yang namanya tim defense ya, itu pasti satunya Nami, satunya lagi Sanji di line yang 4 ya. Di line yang 4 ada 3 Sunward Soul dan juga ada Magellan ya. Rata-rata itu ya, bukan semua sih ya sebenarnya, tapi rata-rata itu ya. Cuma ini gua belum nemu yang pakai apa ya, blok double ya. Jadi bloknya si Snakeman dan juga bloknya si Magellan ya. Maksudnya pasifnya sih ya. Karena Snakeman itu kan kalau ada tiga dengan King Spirit ya. Jadi ada Magellan, ada Snakeman Luffy dan mungkin Sang atau Shiki ya. Itu kan bisa bloknya 35% ya. Gue juga belum coba sih gimana sih jadinya kalau bloknya itu 35% tambah 45% ya, itu dolar belum potensial ya. Kalau potensial, kalau udah potensial kan nanti naik lagi ya. Oke, jadi seperti itu aja sih keterangannya. Jadi bagi kalian yang belum punya Nami ya wajib build si Nami ya, karena beneran deh top banget. Kalau menang speed udahlah, untuk kemungkinan kalah itu sangat jarang ya. Pokoknya ada weapon, ada apa itu namanya, ada flagnya, walaupun belum potensial sih nggak masalah sih ya. Yang penting dapat itunya, wah keren sih ya. Oke, dan gua mau coba lihat di pertandingan ya, gua perlihatkan di pertandingan. Ini di arena gue itu pertandingannya sangat sengit sekali ya. Jadi di sini ada, ini ada yang unik ya, si Hendrik ya. Hendrik itu untuk CR-nya sih cuma 14 juta, sedangkan si Bullseye itu 22 juta. Tapi untuk nomor satunya masih Hendrik ya ini ya. Gimana? Unik kan ya. Coba gue lihat dari ininya ya. Dia pakai, nah itu ya. Dia pakai yang namanya Magellan. Ini pakai apa ya? Oh, ini pakai pasif, ngambil pasif Magellan yang Air Spirit ya. Air Spirit itu kan bisa menambah rate-nya, minor skill-nya. Dan juga gue yakin ini pasti ya, pasti ini Tits itu bisa ulti di awal kemungkinan sih ya, karena jarang kalau di level tinggi pasang Tits kalau belum bisa ulti di awal ya. Kalaupun dipasang itu kemungkinan besar bisa ulti di awal, karena kenapa, di level atas itu kalau Tits belum bisa ulti di awal itu cuma beban, itu aja sih. Terus si Bullseye sendiri sih jadi pakai apa ya ini ya, ada Magellan, Tits, ini Dark juga bukan, Sun juga bukan. Wah ini kayaknya sih
lebih ke Teach ya. Teach ada Newcat, ada Sang, itu pakai metal lama ya. Terus untuk speednya sih si Hendrik sendiri 41.000 dan ini 38.000. Dia punya Nami, punya Teach, mungkin bisa ulti di awal, jadi ya kemungkinan besar dia kalahnya di situ ya. Walaupun CR besar, tapi kalau dua-duanya itu bisa ulti di awal, wah beneran pokoknya ya, pasti numplek gitu ya. Oke, di sini di posisi 3 ada Spiros, ada gua sendiri ya, YSFCPI. Nah ini yang biasanya yang kegeser itu antara Spiros, ada gua sendiri, dan ke YSFCPI ya. Kalau Balarana ini dan Andinat ini apa ya, kurang begitu apa ya namanya, itu kurang begitu berpengaruh sih ya kalau menurut gua. Kalau gua dengan Andinat ini ya, ini siapa yang menang speed dia selalu menang ya. Kemarin gimana ya, dia kan menang speed ya, dia pernah geser gua, cuma gua geser balik ya karena beda speed ya. Jadi kalau si Andinat ini menang speed dari gua bisa kalah lawan dia. Oke. Jadi itu, dan di sini gua coba mau lawan si Spiros ya. Biasanya gua sama Spiros ini juga kadang menang, kadang kalah ya. Itu terletak di Teach-nya ya. Terletak di Teach. Kalau dia counter pakai Teach, otomatis gua wassalam sih ya. A few moments later. Dan untuk pertandingannya gue menang ya men ya, dan ribet lagi, dan lagi-lagi nggak bisa direkod. Ini gak tahu kenapa nih HP ya, mana gue tahu, mungkin ini perlu regenerasi ya si HP gue ini ya. Karena kadang kalau untuk merekam pertandingan selalu nggak bisa ya. Gue nggak tahu ini permasalahannya apa, atau minta diregenerasi atau minta adik si HP-nya, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti gue menang melawan Spiros ya. Di situ gue menang CR, gue kalah speed, bukan kalah CR ya. Gue kalah speed tapi gue masih bisa bertahan dari gempuran dia. Dan tadi sebenarnya kuncinya Dinami ya. Sebenarnya pertandingannya keren banget sih tadi, sayangnya nggak bisa ke record, udah gitu aja. Yang pasti gue menang, dan ini ada gift code ya, ada gift code Wayland 628, hadiahnya berapakah? Dan 500 diamond plus 10 stamina potion, jadi lumayan ya. Oke, dan cukup sekian aja untuk konten yang gabut lagi kali ini, dan thanks for watching and I'll be back. Ciao.